kelompok 3 akan menjelaskan tentang augmented reality. Augmented reality, poin-poin yang akan dijelaskan di sini dan pengertian dari augmented reality, metode, perbedaan AR dan VR, komponen, perangkat, dan implementasi. Pengertian dari AR. Pengertian dari AR itu adalah merupakan teknologi yang dapat menampilkan informasi yang bersifat virtual namun disajikan pada pandangan dunia nyata. Pada intinya, dan benda dunia maya terintegrasi pada dunia nyata. Lalu metode AR yang pertama ada marker augmented reality. Yang kedua ada markerless augmented reality. Pada markerless augmented reality ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada face tracking, 3D object, face track, motion tracking, GPS based tracking. Pengertian dari marker augmented reality yaitu biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia virtual 3D yaitu titik 000 dan 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Lalu markerless augmented reality. Dengan metode ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital. Dengan tool yang disediakan Qualcomm untuk pengembangan augmented reality berbasis mobile device, mempermudah pengembang untuk membuat aplikasi yang markerless. Face tracking. Face tracking ini metode yang terdapat pada markerless, yaitu algoritma pada komputer terus dikembangkan. Hal ini membuat komputer dapat mengenali wajah manusia secara umum dengan cara mengenali posisi mata, hidung, dan mulut manusia. Kemudian akan mengabaikan objek-objek lain di sekitar seperti pohon, rumah, dan lain-lain. Lalu object tracking. Object tracking ini teknik 3D yang dapat mengenali semua bentuk benda yang ada di sekitar seperti mobil, meja, televisi, dan lain-lain. Motion tracking. Komputer dapat menangkap gerakan. Motion tracking telah memulai digunakan secara ekstensif untuk memproduksi film-film yang mencoba mensimulasikan gerakan. Lalu GPS based tracking. Aplikasi akan mengambil data dari GPS dan kompas kemudian menampilkan dalam bentuk arah yang diinginkan secara real time. Bahkan ada beberapa aplikasi menampilkannya dalam bentuk 3D. Lalu ada perbedaan AR dan VR. Virtual reality lebih fokus ke dunia digital, sedangkan augmented reality menggabungkan dunia nyata dan dunia digital. Selanjutnya ada komponen dari AR. Ada input device. Input device digunakan sebagai sensor untuk menerima input dalam dunia nyata. Input device yang biasa digunakan misalnya seperti kamera dan juga webcam. Yang kedua ada output device. Output device digunakan untuk menampilkan hasil dari augmented reality yang telah dibuat. Output device yang biasa digunakan adalah monitor dan head-mount display. Lalu ada tracker. Tracker adalah pelacak agar benda maya tambahan yang dihasilkan berjalan sesuai dengan real-time atau interaktif, walaupun benda nyata yang jadi induk dipindah-pindahkan. Biasanya tracker itu berupa QR code. Lalu ada komputer.
Setelah komponen yang berada di atas, komputer merupakan komponen yang sangat penting dalam pembuatan augmented reality. Karena pada komputer kita dapat membuat program augmented reality dapat berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan atau error sedikit pun. Selanjutnya, pembahasan dari perangkat AR. Yang pertama itu ada optical see-through. Optical see-through merupakan perangkat yang dipasang di kepala untuk menampilkan objek virtual di dunia nyata. Lalu ada virtual retina system. VRS ini apabila pada optical see-through pengguna melihat objek virtual melalui optik yang diletakkan di depan mata mereka, maka VRS akan menggambarkan objek-objek virtual tersebut langsung ke retina mata. Lalu ada video see-through. Ini merupakan perangkat yang dipasang di kepala yang memiliki kamera untuk mengambil gambar dunia nyata yang ada di depan pengguna secara real time. Selanjutnya ada monitor based AR. Monitor based AR ini menggabungkan video real time dengan objek virtual seperti halnya video see-through. Perbedaannya, perangkat ini menggunakan monitor desktop atau layar smartphone sehingga tidak harus dipasang di kepala. Terakhir ada projector based AR. Projector based AR menggunakan sebuah objek sebagai alas untuk menampilkan objek virtual. Nah, materi selanjutnya yaitu implementasi augmented reality. Yang pertama pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, teknologi kedokteran yang sangat dibutuhkan di dunia ini itu adalah simulasi operasi, simulasi pembuatan vaksin atau virus, dan lain-lain. Selanjutnya ada dunia hiburan. Pada dunia hiburan ini membutuhkan augmented reality sebagai penunjang efek-efek yang akan dihasilkan oleh hiburan tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang wartawan cuaca memperkirakan ramalan cuaca, dia berdiri di depan layar hijau atau biru, kemudian dengan teknologi AR, layar hijau atau biru tersebut berubah menjadi gambar animasi tentang cuaca tersebut, seolah-olah wartawan tersebut masuk ke dalam animasi tersebut. Lalu pada militer menggunakan AR pada latihan tempur mereka. Sebagai contoh, militer menggunakan AR untuk membuat sebuah permainan perang, di mana prajurit akan masuk ke dalam dunia game tersebut dan seolah-olah seperti melakukan perang sesungguhnya. Lalu ada engineering design. Seorang engineering design membutuhkan AR untuk menampilkan hasil desain mereka secara nyata terhadap klien. Dengan AR, klien akan tahu tentang spesifikasi yang lebih detail tentang desain mereka. Robotics dan telerobotik. Dalam bidang ini, seorang operator robot menggunakan pengendali pencitraan visual dalam mengendalikan robot tersebut. Lalu consumer design. VR telah digunakan dalam mempromosikan produk. A5. Sebagai contoh, seorang pengembang membangunkan browser virtual untuk memberikan informasi yang lengkap secara 3D, sehingga pelanggan dapat mengetahui secara jelas produk yang ditawarkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.